Jadi kita akan memulai bab baru, yaitu sistem koordinasi. Ini bab ini gemuk sekali. Di dalamnya ada 3 subbab, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Nah, kali ini kita mau bahas dulu sistem saraf dulu ya. Nah, jadi sistem saraf pun juga kita mau pendahuluan dulu aja gitu ya. Nah, sistem koordinasi ini adalah sistem yang paling tinggi tingkat perkembangannya dan paling kompleks karena terakhir-terakhir kayaknya ditemukannya ya dalam ilmu pengetahuan, karena emang sulit sekali mendapatkan penjelasan gitu ya ilmiah tentang bagaimana kerja sistem koordinasi ini, sehingga para ahli juga menganggap ini adalah suatu keajaiban rekayasa dan komunikasi dalam tubuh kita, dan hanya terdapat pada hewan ya. Pada tumbuh-tumbuhan dia belum punya sistem koordinasi, paling juga iritabilitas kalau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, hewan-hewan tingkat rendah juga belum punya organ untuk koordinasi aja. Kalau punya itu paling sederhana-sederhana aja. Nah, jadi ini adalah merupakan jaringan komunikasi yang terjalin di seluruh tubuh kita, yang gunanya berkomunikasi dengan luar tubuh gitu ya. Nah, jadi memang banyak fungsinya. Yang pertama adalah menghubungkan tubuh kita dengan dunia luar. Nah, dunia luar itu kan banyak juga jenis macam rangsangnya, stimulusnya macam-macam ya. Jadi kita juga punya alat untuk menerima stimulus-stimulus yang dari luar, sehingga kita bisa tahu apa yang kita lihat. Bisa tahu tuh artinya kita paham apa yang kita lihat gitu ya. Kan tidak sekedar memandang tapi tidak paham apa yang dipandang gitu ya. Kemudian kita juga paham apa yang kita dengar. Kemudian kita juga punya sinyal, tubuh kita menciptakan sinyal ketika kita sudah lelah dan kemudian harus istirahat. Menciptakan sinyal ketika kadar gula darah rendah dan kemudian ada rasa lapar. Menciptakan sinyal ketika kemudian di luar panas sekali dan kemudian tubuh harus bereaksi misalnya dengan cara berkeringat. Ya. Ini sistem ini juga melindungi tubuh kita dari bahaya ya, ada sistem refleks yang bekerja di situ ya. Kemudian selain menghubungkan tubuh dengan dunia luar, juga mengatur fungsi berbagai sistem yang terjadi di dalam tubuh, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Yang sadar itu termasuk kerja otot, ya, kemudian kerja sistem alat gerak, ya, otot, tulang. Ya. Yang paling abstrak menjelaskannya adalah tentang kerja sistem koordinasi yang bertanggung jawab atas daya pikir, tingkah laku, perasaan, sikap, senang, tidak senang. Nah, itu menjelaskannya secara biologis sulit sekali gitu ya. Kita kan nggak bisa menjelaskan itu orang itu lagi mikirin apa atau apa, kita nggak ngerti juga dia lagi mikirin apa. Kemudian apakah seseorang itu senang atau tidak senang terhadap sesuatu, kecuali dia mengatakannya aku senang, aku tidak senang ya. Tapi kalau dia tidak bilang apa-apa, kita nggak tahu dia itu sebenarnya senang apa enggak gitu kan ya. Perasaan gitu ya. Kalau bilang perasaanmu ada di mana? Di hati. Enggak, salah, nggak ada di hati, adanya di sistem koordinasi ya, yang membuat kamu bersikap seperti ini di depan saya, misalnya tadi itu ya, Andika pegang-pegang kepala begini misalnya, itu juga udah dipikirin sama sistem koordinasi bagaimana aku harus bersikap ketika aku mendengarkan penjelasan guru misalnya. Itu udah hasil dari omongan nonverbalnya otak, kemudian menciptakan aku harus begini, aku harus begitu. Sekarang misalnya ini ada suara Bu Rena lagi ngajar, kemudian sebenarnya juga ada suara yang lainnya gitu ya, ada suara adik yang juga lagi belajar gitu. Mau dengerin yang mana? Nah, itu juga atas pertimbangan dan kesimpulan otakmu sendiri gitu ya. Oh, aku mau dengerin yang ini, aku mau dengerin yang itu. Kita bisa kok berada di tempat ramai, tapi kita merasa kesepian. Udah lama banget ya. Bisa begitu, gitu ya. Ketika kita abai terhadap suara-suara yang ada di sekeliling kita. Otak kita nerima suara, tapi nggak mau menerjemahkan, nggak mau menginterpretasi itu suara apa. Bisa banget, gitu ya. Begitu juga tadi, kita bisa kok memandang sesuatu tanpa tahu apa yang kita lihat. Bisa, gitu ya. Jadi semua bergantung pada kita, pada otak kita. Ini mau diapain yang ada di depan kita. Ini lingkungan yang di luar kita ini mau kita apain. Mau kita respon seperti apa. Nah, itu tergantung pada kita, pada otak kita. Nah, itu yang sulit sekali dijelaskan secara biologis. Ini otak lagi kerjanya lagi ngapain nih ya, gitu ya. Nah, paling juga cuma bisa menjelaskan secara umum. Misalnya ini pada seseorang dihadapkan pada ini hitungan matematika, kemudian ini misalnya lagu atau alat musik gitu ya.
Ketika seseorang sedang bekerja dengan hitungan matematika, maka bagian otak mana yang kemudian bekerja aktif? Ketika orang sedang aktif pada dunia seni, misalnya, ini bagian otak mana yang aktif? Gitu doang, tapi gimana seseorang bisa tahu 1+1 sama dengan 2, itu bagaimana otaknya bekerja, sulit sekali dijelaskan, gitu ya. Jadi ini disebut tadi keajaiban rekayasa komunikasi. Nah, untuk bisa melakukan tadi, paham apa yang dilihat, paham apa yang didengar, gitu ya. Kita memerlukan 3 komponen, ada reseptor, ada penghantar impuls, dan ada efektor. Reseptor itu adalah yang menerima rangsang, yang menerima stimulus. Nah, itu adalah alat indera oleh tubuh kita. Dia yang menerima stimulus, gitu ya. Jadi ini adalah organ yang mampu mendeteksi perubahan tertentu dalam lingkungan dan mengawalinya sebagai suatu isyarat atau impuls saraf, gitu ya. Nah, jadi begitu kita buka mata kita, gitu ya, mata itu menerima rangsang berupa cahaya, gitu ya. Dia bisa kerja kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, dia nggak bisa kerja. Ya, kalau misalnya ruangan ini gelap gulita, selebar apapun matamu kamu buka, kamu bilang aku nggak lihat apa-apa, gelap, gitu ya. Maka intensitas cahaya di ruangan itu tidak mencapai nilai ambang mata untuk bisa kerja. Tidak mencapai nilai ambang, gitu ya. Yang gampang lagi, suara ya, nilai ambang telinga kita kan antara 20 sampai 20.000 Hz, gitu ya. Kalau ada suara kekuatannya cuma 19 Hz, itu tidak mampu menggetarkan genang telinga kita. Sehingga kemudian tidak nyampe getarannya ke otak di pusat pendengaran. Tidak diinterpretasi itu datanya, dan kemudian kita menganggap nggak ada suara apa-apa, nggak dengar apa-apa, gitu ya. Nah, kalau suaranya di atas 20.000 Hz, rusak genang telinganya. Nggak getar juga, rusak gitu ya. Nggak nyampe juga datanya ke pusat pendengaran di otak, nggak diinterpretasi juga datanya, dianggap tidak ada data, nggak dengar apa-apa, gitu ya. Nah, tapi kalau mencapai ambang 20 sampai 20.000 Hz, maka ini bergetar, getarannya akan diubah jadi sinyal listrik, masuk dia ke pusat pendengaran, diinterpretasi sinyalnya jadi data, dibandingkan dengan memori terdahulu, kemudian disimpulkan oleh otak, ini suara apa, kemudian kita paham, ini suara apa, gitu ya. Nah, jadi inderanya harus oke, gitu, harus sehat sehingga dia bisa menerima impuls, gitu ya. Kemudian sarafnya harus oke sehingga dia bisa menginterpretasi data, gitu ya. Efektornya harus oke sehingga dia bisa merespon, melaksanakan responnya itu ya, jawab, gitu ya. Ini stimulusnya mau diapain kalau ada stimulus datang kayak begini, gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus oke. Nah, ada sistem saraf, sistem indera, sistem hormon. Kita bahas dulu yang sistem saraf, ya. Nah, ini analog dengan jaringan telepon. Kalau misalnya badan kita diibaratkan jadi bumi, maka ini adalah jaringan telepon kemana-mana, ya. Sinyal-sinyal ada di mana-mana yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya, gitu ya. Dan otak adalah sebagai pusat kontrolnya, gitu ya. Nah, jadi dasar kerjanya adalah kombinasi antara sinyal listrik dan sinyal kimia. Nah, sehingga sinyal-sinyal itulah yang kemudian sampai di pusat-pusatnya, kemudian tadi yang diinterpretasi, dianggap sebagai data. Contohnya tadi misalnya ya, ini ada punggung tangan, kemudian tersentuh oleh ujung jari. Kalau mata saya tutup, nah, ketika ujung jari saya sampai di punggung tangan, di sini ada ujung-ujung indera penerima sentuhan. Kan di kulit ada indera penerima sentuhan. Tak, gitu ya, diterima. Nah, diubahlah ini sentuhan saya jadi sinyal listrik. Nah, sinyal itu yang kemudian merambat sepanjang neuron sampailah di pusat sentuhan di otak. Otak ini segala macam pusat ada ya, pusat sentuhan, pusat pendengaran, pusat penglihatan, segala macam pusat ada. Nah, sinyal tadi diubah jadi data.
diinterpretasi, ini apa ya? Oh, permukaannya tidak tajam, tumpul. Oh, ada empuk-empuk dikit. Oh, suhu yang menyentuh kira-kira 36 derajat gitu ya. Oh, permukaan sentuhannya juga lebar gitu ya. Nah, itu data masuk situ dibandingkan dengan memori. Udah pernah belum sih kesentuh benda kayak begitu gitu ya? Ya udah pernah. Itu kayaknya tersentuh ujung jari tanpa saya melihat ya. Nah, itu kesimpulannya. Sehingga kemudian terasa tuh sentuhannya, baru terasa. Nah, tapi prosesnya mulai dari sentuh sampai ke otak diinterpretasi sampai kemudian saya berasa bahwa ini ada sentuhan ujung jari, itu dilakukan dalam proses yang sangat cepat, 1/1000, 2/1000 detik. Sehingga seolah-olah begitu ini nyampe, begitu tahu ini, begitu berasa di sini ada sentuhan, gitu ya. Begitu juga tadi kalau ada suara datang gitu kan, itu cepat banget. Cepet banget. Kemudian kita sadar, oh ada suara. Itu cepet banget prosesnya. Walaupun rumit banget ya. Nah, itu ajaib kan kayak begitu ya. Nah, jadi komunikasinya itu pakai sinyal listrik dan sinyal kimia. Tuh. Nah, fungsinya sistem saraf itu ada 3. Tadi input sensoris, dia mesti terima input ya. Nah, ada konduksi sinyal dari reseptor, dia mesti terima, kemudian diintegrasi, diterjemahkan. Nah, ini di pusatnya. Sistem saraf pusat itu ada 2. Sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Yang lainnya disebut sistem saraf tepi gitu ya. Nah, kemudian harus dikasih output. Udah diterjemahkan, kemudian harus dibuat outputnya. Outputnya otot motorik ya, yang bawah adalah sensor neuron motorik. Nah, ini penghantaran sinyal dari pusatnya, dari pusatnya kemudian menuju efektor. Ingat efektor ada 2, bisa otot, bisa kelenjar. Kalau kemudian stimulusnya berupa gerakan, berarti dia efektornya otot. Kalau cuma kemudian pikiran aja gitu ya, biasanya itu ke kelenjar. Tuh. Nah, jadi sistem saraf komponennya ada 2, neuron dan sel pendukung neuronnya. Nah, jadi setiap satu sistem itu ada sel utamanya yang emang kerja untuk sistem itu dan ada penyokongnya yang ngasih makan, melindungi gitu ya, kayak gitu. Itu disebut dengan glia. Maka pendukungnya neuron disebut neuroglia gitu. Ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada si neuronnya sendiri gitu ya, melindungi, menginsulasi, mendukung si sel utamanya. Nah, kita udah pernah belajar bentuk neuron itu kayak apa ya, strukturnya kayak apa, udah pernah belajar di bab 2 ya, waktu kita belajar jaringan. Nah, jadi ada badan selnya, itu bagian utamanya, ada intinya, ada sitoplasmanya, ada organelnya karena dia selnya. Nah, khusus untuk apanya tuh namanya, yang namanya retikulum endoplasma granuler gitu ya, dan kemudian ribosomnya itu disebut dengan badan nisel ya untuk sel saraf. Kemudian kalau badan sel ini berkumpul itu membentuk kumpulan yang namanya ganglion. Nah, ganglion ini biasanya strukturnya berwarna kelabu. Nah, disebut dengan substansi grisea. Kelabu, substansi grisea ya. Nah, biasanya kumpulan ganglion ini adanya di sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Ada nggak di tempat lain? Ada, kan namanya biasanya. Berarti yang tempat lain luar biasa ya. Misalnya di sistem saraf tepi ada gitu ya. Nah, kemudian dari badan sel ini keluar penyuluhan plasma. Ada yang pendek-pendek, cabangnya banyak namanya dendrit, ada yang biasanya tunggal, panjang disebut dengan neurit atau akson. Nah, batas antara badan sel sama akson itu biasanya disebut dengan bukit akson atau akson hillock ya. Nah, kita lihat dendrit. Nah, dendrit ini menerima input dan menghantarkan sinyal ke badan sel. Jadi dia ke badan sel, arah sinyalnya gitu ya. Ini biasanya penjualan plasma yang pendek-pendek tapi banyak gitu ya. Sedangkan akson atau neurit ini menghantarkan sinyal meninggalkan badan sel. Nah, ini penjualan plasma dari badan sel biasanya panjang satu, tapi ada juga yang banyak sampai ribuan cabangnya juga ada gitu ya. Biasanya akson ini dibungkus oleh selubung mielin. Kita udah pernah bahas dulu ya. Nah, selubung, tapi ada juga bagian dari akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin, itu disebut dengan nodus Ranvier ya, untuk mempercepat penghantaran impuls, nanti dibahas ya. Nah, kemudian selubung mielin ini kan berarti ada
selubung yang dia bungkus neuron di sistem saraf pusat, ada yang membungkus neuron di luar sistem saraf pusat. Kalau dia bungkus neuron yang di luar sistem saraf pusat, maka dia ada lapisan tipis lagi di sebelah luar yang namanya neurilema atau neurolema. Jadi ada buku yang nulis neurilema, ada buku yang nulis neurolema, sama lah gitu ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari sel saraf. Ini adalah badan selnya, ini cabang dendrit yang banyak. Nah, ini adalah aksonnya yang biasanya satu panjang, ini bukit aksonnya. Nah, ini adalah bungkusnya tadi, selubung mielin, selubung mielin, selubung mielin, selubung mielin. Nah, selubung mielin sebenarnya adalah plasma yang banyak mengandung lemak. Jadi dia itu adalah bagian dari sel, gitu ya. Sel yang punya selubung mielin itu ada dua, ada sel Schwann, ada sel oligodendrosit, gitu ya. Kalau sel Schwann itu dia bungkus akson yang di luar sistem saraf pusat, biasanya di sistem saraf tepi namanya ya. Nah, kalau yang oligodendrosit, nah ini adalah bungkus akson yang letaknya di dalam sistem saraf pusat. Nanti dibahas. Oke. Nah, jadi cara dia bungkus tuh begini. Jadi dia melapis-lapisi. Jadi ibaratnya kalau akson nih, ini akson. Nah, ini sel Schwann. Nah, dia bungkusnya gini. Nih. Nah, jadi dia bungkusin. Nah, ini satu sel Schwann. Nah, jadi dia bungkusnya gini. Nah, tengah-tengahnya ada aksonnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia bungkus begitu. Nah, karena dia sel, maka dia punya inti sendiri. Dia ini inti sel Schwann-nya. Jadi dia bungkus. Nah, jadi kalau dipotong melintang nih ada lapisan-lapisannya. Ya. Nah, ini kandungan plasmanya, mielin, lemak mielin. Nah, gitu ya. Nah, oke. Akson bisa bercabang-cabang sampai ribuan cabangnya. Ujungnya adalah terminal sinaptik. Nah, atau sinapsis ya, sambungannya antara satu neuron dengan neuron lainnya kan bersambung-sambungan. Nah, ini ada sinapsisnya nih, ada agak nonjol dikit, nanti ya dibahas juga ya, tonjolan sinapsis nih, gitu ya. Nah, akson yang dipotong dari badan selnya kalau dipotong ngapain? Nah, kalau kita luka, kepotong pisau nih jari kita, maka ada pembuluh darah yang pecah, berdarah. Ada akson juga yang putus. Nah, kalau akson putus, selama badan selnya masih utuh, maka badan sel bisa bikin lagi yang baru. Ketika lukanya sembuh, maka nyambung lagi dia, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang rusak badan selnya, itu berarti kan di sistem saraf pusat ya sebagian besar ya, itu biasanya tidak akan ada regenerasi. Jadi sebenarnya sel saraf adalah salah satu contoh sel yang tidak bisa mengalami regenerasi ya. Kalau badan selnya rusak nggak ada regenerasi, nggak ada gantinya gitu ya. Tapi kalau cuma akson yang rusak itu bisa dibikin lagi, bisa terbentuk kembali gitu ya. Oke. 3 macam neuron sudah pernah dibahas, neuron sensorik, motorik, dan asosiasi. Yang sensorik berarti ada di permukaan alat indera, maka disebut dengan neuron aferen atau neuron indera. Nah, ini menghantarkan impuls jadi dari indera ke sistem saraf pusat. Yang motorik adalah neuron eferen atau neuron penggerak. Nah, ini menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor ada dua ya, otot atau kelenjar. Nah, ini adalah bentuknya respon atau tanggapan. Di tengah-tengahnya ada neuron asosiasi. Jadi dia ada di antara neuron sensorik dan motorik. Nah, jadi kalau ada di tengah-tengah berarti seluruh bagian dari neuron asosiasi itu ada di sistem saraf pusat. Ya, di sistem saraf pusat. Kalau neuron sensorik kan ujungnya ada di permukaan indera. Neuron motorik kan ujungnya ada di efektor, gitu kan ya. Tapi kalau neuron asosiasi semuanya ada di sistem saraf pusat. Jadi gambaran umumnya begini ya. Kalau ini adalah indera, di sebelah sini indera, ini ujung-ujung neuron sensorik ya. Nah, ini badan selnya di sini nih. Nah, jadi ini biasanya dendrit. Nah, kemudian ini adalah neuron konektor. Kalau di modul itu gambarnya ini kata-katanya ini sebenarnya dua-duanya sensorik. Salah satunya diganti jadi motorik ya. Ini salah cetak dia. Nah, satunya motorik. Yang motorik ini. Nah, yang asosiasi ini seluruhnya ada di sistem saraf pusat. Jadi biasanya badan-badan ini ada di sistem saraf pusat kan ya.
badan-badan sel ada di sistem saraf pusat. Ini yang motorik. Nah, ujungnya ini ke efektor. Nah, ini adalah beberapa tipe dari neuron. Tipe-tipe neuron. Jadi bentuknya sebenarnya kalau kayak gini tuh disederhanakan. Kalau dilihat di mikroskop yang aslinya itu benar-benar abstrak nih. Kalau nggak pernah lihat itu akan bingung mana ini yang namanya neuron ya. Karena kalau di aslinya itu kan numpuk-numpuk ya, banyak banget ya. Jadi susah dipisahin satu persatu. Maka gambarnya juga nggak jelas kelihatannya. Nah, ini sudah sangat disederhanakan. Ada beberapa tipe neuron, ada yang multipolar, berarti cabangnya banyak. Terutama cabang dendrit. Cabang utama dendritnya banyak kayak gini ya. Ini neuron motor, ini cabang utamanya misalnya di sini ada tuh agak patma, kemudian dia bercabang-cabang lagi jadi yang cabang kecil. Ini dendritnya. Kemudian ini yang bentuknya piramida. Nah, ini kan yang satu, ini cabang utama yang gede ini satu, kemudian di kiri kanannya ada lagi. Jadi kayak piramid gitu ya. Yang ini sel Purkinje. Nah, ini tuh udah kayak cabang pohon banget ya. Ini Purkinje. Nah, ini ada yang bipolar, cabangnya 2. Biasanya ada di alat indera. Ya, ini misalnya ini ya, ini badan selnya, ini dendrit, ini neurit. Nah, ini juga ini dendrit. Nah, ini kemudian cabang-cabang. Ini kayak ini di retina. Kalau ini di hidung ya, olfaktori itu di hidung kan ya. Nah, jadi ini ada cabang-cabang dendritnya begini, ini begini. Jadi 2. Yang gede tuh 2 ya, cabang 2 jadinya. Yang satu jadi dendrit, yang satu jadi akson. Walaupun kemudian dendritnya bercabang-cabang di ujung yang berikutnya. Nah, ini yang unipolar, berarti cabang 1 ya, karena dia kiri dan kanannya akson, kemudian di ujung sini ada dendritnya. Aneh kan? Ya, ini contohnya letaknya pada indera sentuhan dan indera peraba nyeri, ini pada kulit gitu ya. Kemudian ada neuron yang anaksonik, nggak ada aksonnya, dendrit doang ya pada sel-sel amakrinnya. Nah, ini dendrit doang kan, aneh lagi kan ya. Jadi dalam kenyataannya tidak sesederhana ini gambarnya gitu ya. Bentuknya nggak sesederhana itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sel-sel glianya, sel-sel pendukungnya, neuroglianya ya. Ya, ini tidak menghantarkan impuls, jumlahnya banyak banget, 10 sampai 50 kali dibandingkan dengan neuronnya sendiri. Dia mampu mitosis, menghasilkan mielin. Mielin itu banyak lemaknya, kemudian letaknya di sekitar akson, membran plasmanya membuat lapisan konsentris yang melilit-lilit tadi, bikin gulungan, dia kayak gulungan jelly gitu ya. Nah, si mielin ini karena dia lemak, dia penghantar listrik yang buruk gitu ya, sehingga kemudian muatan listrik di dalam neuron itu tetap dijaga karena di luarnya dibungkus sama konduktor listrik yang buruk gitu ya. Nah, sehingga kemudian ion-ion yang ada di dalam itu bisa meningkatkan kecepatan penghantaran impuls kalau ada mielinnya gitu ya. Oke. Nah, ada 6 macam nih neuroglia. Yang 4 ada di sistem saraf pusat, yang 2 ada di sistem saraf tepi. Ya, yang 4 di sistem saraf pusat, yang 2 di sistem saraf tepi. Yang 4 di sistem saraf pusat ada oligodendrosit. Jadi di sistem saraf pusat nggak ada sel swan loh ya, adanya oligodendrosit. Ini beneran mirip sama sel swan. Jadi kalau yang di sistem saraf tepi emang namanya sel swan. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini oligodendrosit bentuknya begini. Dia kalau kuning tuh lemak lah gitu ya. Ini bentuknya begini. Jadi dia ada di luarnya sel neuron gitu ya. Nah, kemudian ada astrosit, bentuknya bintang, aster ya. Nah, ini membentuk sambungan yang erat antara sel-sel darah di kapiler dan yang ada di otak. Jadi dia bikin benteng, barrier ya, sawar atau rintangan antara darah dengan otaknya, blood brain barrier. Nah, jadi lingkungan kimiawi di luar itu bisa dikontrol dengan ketat supaya tidak bisa masuk-masuk ke dalam dengan bebas gitu ya. Kemudian kalau sel mikroglia itu sistem pertahanan yang ada di dekat-dekat sel saraf karena dia bentuknya adalah kayak makrofag, sel-sel fagosit. Jadi kalau ada mikroorganisme, ada patogen yang ada di situ, dia bisa bersihin. Begitu juga kalau ada sel-sel yang mati, dia bisa kemudian bersihkan debris-debrisnya. Kalau ependimal, dia epitel yang melapisi otak dan kemudian ada kanal sentral di bagian tengah dari sumsum tulang belakang. Nah, jadi dia menghasilkan
cairan namanya cairan cerebrospinal. Kemudian juga membantu peredaran cairan cerebrospinal juga, cairan yang ada di otak, yang nanti dibahas. Nah, jadi yang ada di sistem saraf tepi dua, sel swan dan sel satelit. Ini sel swan, ini sel satelit, itu ada di permukaannya badan sel, bentuknya pipih-pipih gitu. Ini yang biru ya. Yang biru itu adalah sel satelitnya. Nih. Nah, ini sel swan. Ini oligodendrosit, ini epitel ependimal, ini astrosit yang bentuknya kayak bintang tadi yang bikin sawar, ini mikroglia yang untuk sistem pertahanan. Itu adalah 6 macam neuroglia. Nah, sekarang kita bahas impuls saraf. Impuls saraf. Apa itu impuls? Ini adalah sinyal listrik. Ini banyak istilah fisika di sini ya. Sinyal listrik yang bergantung pada aliran ion yang menembus membran plasma neuron. Nah, jadi kalau kita belajar sel, maka kita juga harus masih ingat itu bagian-bagian sel. Ini yang penting adalah membran plasmanya, ada cairan di dalam sel, ada cairan di luar sel. Nah, itu yang akan dibanding-bandingkan sinyal listriknya, aliran ionnya, gitu ya. Nah, sel-sel neuron ini juga nggak sendirian, karena biasanya mereka juga bertetangga dengan sel neuron lainnya. Nah, itu ada perbedaan muatan listrik di kedua sisi membran plasmanya. Ya, di kedua sisi membran plasmanya. Nah, perbedaan muatan listrik ini menghasilkan gradien voltase listrik yang melintasi membran. Menghasilkan gradien itu apa? Perbedaan voltase tegangan yang melintasi membran. Ini disebut dengan potensial membran. Jadi potensial membran itu ada perbedaan voltase listrik di antara dua bagian ya, antara membran sel bagian dalam terlempar ya saya ya. Biasanya lancar-lancar aja nih. Terlempar juga. Nah, oke. Mana tuh tadi? Nih ya. Nah, jadi ada perbedaan muatan listrik antara di dalam sel dengan di luar sel saraf gitu ya. Nah, itu disebut dengan potensial membran. Nah, biasanya potensial membran pada sel hewan itu berkisar antara minus 50 sampai minus 100 milivolt. Kalau bayangin ya, voltmeternya untuk mengukur tegangan di membran sel seberapa gedenya gitu ya. Dia ngukur tegangan di membran sel ya. Nah, dengan bagian luar dianggap 0, sehingga bagian dalam sel itu bermuatan negatif gitu ya. Nah, perbedaan potensial membran ini karena ada perbedaan komposisi ion antara di dalam sel dengan di luar sel. Apa sih bedanya? Nah, ini ya. Ini perbedaan komposisi ion di dalam sel dan di luar sel. Di dalam sel, dari di cairan interseluler ya, kation utamanya adalah K+. Jadi K+-nya banyak. Na plusnya juga ada, tapi lebih sedikit. Ya, jadi kation utamanya adalah K+, sedangkan kation yang lain adalah Na+. Anionnya banyak, gitu ya. Ada protein-protein dengan asam amino yang bermuatan negatif, sulfat, fosfat, kemudian ion-ion bermuatan negatif lain yang disimbolkan dengan amin. Dan ada sedikit Cl-min. Itu di dalam sel. Di luar sel, nah kebalikannya, kation utama itu Na. Jadi Na lebih banyak dibanding dengan K+. Na plus lebih banyak dibandingkan dengan K+. Dan anion utamanya adalah Cl-min. Cl-minnya banyak, yang lainnya bisa diabaikan di luar sel. Gitu ya. Nah, sel neuron itu dibedakan dalam dua keadaan. Dalam keadaan istirahat dan dalam keadaan kena stimulus. Dalam keadaan istirahat maka dianggap tidak ada stimulus ya, nggak ada apa namanya, ya nggak ada sesuatu yang datang ke tubuh atau ke sel saraf ya, itu neuron istirahat. Nah, dalam keadaan istirahat ternyata membran sel neuron ini lebih permeabel terhadap K+ dibandingkan terhadap Na. Artinya K+ itu bisa, kan di dalam banyak ya, bisa keluar dengan gampang. Nah, karena membrannya permeabel terhadap K+. Ya, jadi permeabilitasnya tuh 50 kali lebih dibandingkan dengan Na+. Jadi Na tuh kalau mau keluar masuk susah banget, tapi K+ tuh kalau di dalam banyak dia keluar tuh gampang banget. Sedangkan
permeabilitas membran terhadap anionnya itu juga susah banget. Nggak permeabel dia. Jadi ion negatifnya terjebak di dalam, ion K plusnya bisa dengan mudahnya keluar. Nah, itu bisa dibayangkan bahwa keadaan saat istirahat itu, bagian dalam sel itu lebih bermuatan negatif. Karena K plusnya bisa dengan mudahnya keluar. Sedangkan anionnya terjebak di dalam. Nah, ini kayak rumus gitu ya kalau di sel saraf gitu ya. Karena ini sering banget kemudian ditanyakan. Pertanyaannya biasanya begini. Kenapa pada saat neuron istirahat itu bagian dalam bermuatan negatif? Gitu kan ya. Nah, ini kan jawabannya kan ini, dia penjelasannya seperti ini. Jadi permeabilitas membran sel itu mengalami perubahan. Saat istirahat dia permeabel terhadap K+, tapi tidak permeabel terhadap anion, juga tidak permeabel terhadap Na+, gitu ya. Maka bagian dalam kemudian bermuatan negatif. Nah, kalau perpindahan ion kayak gini, tadi K+ bisa keluar dengan mudah gitu ya, terus berlangsung gitu ya. Nah, potensial membran itu makin lama makin turun. Nah, makin negatif, makin negatif, makin negatif, bisa-bisa sampai minus 85 milivolt. Yang tadinya misalnya 50 gitu ya, bisa sampai minus 85 milivolt. Nah, ini disebut nilai kesetimbangan untuk ion kalium. Kenapa begitu? Karena pada saat ini ion kalium itu di luar dan di dalam sama. Kalau di luar dan di dalam sama, maka nggak ada pergerakan untuk kalium. Nah, berhenti kan gitu ya. Maka di situ nilai potensial membrannya minus 85. Jadi minus 85 itu nilai kesetimbangan untuk ion kalium gitu ya. Oke. Nah, jadi ini gambaran tadi keadaan membran neuron di dalam dan di luar. Nah, ini adalah dalam sel. Jadi ini adalah sitoplasma. Ini yang coklatnya lebih warnanya lebih tua dari yang di dalam ini. Ini adalah membran sel. Ini ngegambarin akson lah gitu ya. Nah, ini adalah membran sel, yang ini membran sel fosfolipid bilayer. Nah, ini yang biru ini adalah cairan ekstraseluler di luar sel. Nah, di dalam sel ini K plusnya konsentrasinya 140 milimol. Sedangkan di luar 5 milimol. Na plus di luar 150 milimol. Di dalam 15 milimol. Cl- di luar 120 milimol, di dalam 10 milimol, ion-ion negatif di dalam 100 milimol. Gitu ya. Nah, kalau bagian ini kita gedein, nah dapatlah gambar yang sebelah sini. Nah, di luar, di dalam, ini adalah membran sel, phospholipid bilayer. Gambarnya begini kan ya. Nah, di membran sel itu ada banyak kanal-kanal, saluran-saluran. Ya, ada juga protein transport ini. Ini yang kerjanya pompa ion. Ini adalah kanal. Ya, yang warnanya lebih tua ini kanalnya kalium. Yang lebih muda ini adalah kanalnya natrium. Nah, ini kanalnya kalium. Nah, pada saat ini kanal-kanal kalium yang terbuka ini lebih banyak dibanding kanal natrium yang kebuka. Sehingga kalium kan lebih banyak di dalam. Nah, kalium di dalam itu lebih mudah keluar. Karena permeabilitas membran terhadap kalium lebih gede, gitu ya. Keluar. Nah, natrium bisa masuk, iya, tapi kanal yang kebuka enggak banyak. Kanal yang kebuka enggak banyak, dan natrium emang lebih banyak di luar kan, gitu ya. Dia bisa masuk tapi enggak banyak karena kanalnya yang kebuka enggak banyak. Nanti kita pelajari bahwa kanal-kanal ini punya gerbang, bisa kebuka, bisa ketutup, gitu ya. Oke. Nah, sehingga dari peristiwa ini bisa digambarin bahwa bisa digambarin dengan cara sederhana begini ya. Jadi ini K plus, ini Na plus. Lihat panahnya tuh gedenya beda. Panahnya K plus keluar ini lebih gede nih dibanding dengan panahnya Na plus yang masuk. Sehingga di sini digambarkan bahwa K plus itu keluar lebih gampang, lebih mudah. Sehingga lebih banyak K plus yang keluar dibandingkan dengan Na yang masuk. Karena tadi kanal Na emang yang kebuka nggak banyak. Gitu kan ya. Nah, itu kan? Oke. Gradien konsentrasi ion Na yang lebih besar di sebelah luar, kemudian sel di luar sel dan kemudian bagian dalam sel yang bermuatan negatif cenderung memindahkan ion Na ke dalam sel. Ya, kan ini kayaknya nggak seimbang nih gitu ya, maka kemudian Na juga bisa masuk ke dalam, tapi kan gerbangnya nggak banyak, sehingga yang minus 85 tadi dengan masuknya Na walaupun nggak banyak naik dikit jadi minus 70 milivolt.
Nah, minus 70 milivolt itu disebut sebagai potensial membran istirahat. Jadi dalam keadaan istirahat biasanya potensial membrannya bisa minus 70 atau minus 60 kayak gitu ya. Nah, tapi kalau keadaan yang di atas ini terjadi terus-menerus, Na masuk gitu ya, Na masuk, K keluar gitu ya, tidak terkontrol, maka pada suatu ketika bisa aja terjadi bahwa jumlah Na dan K di luar sama di dalam sama. Kalau jumlah Na di luar dan di dalam sama, maka nggak ada gradien konsentrasi. Kalau nggak ada gradien konsentrasi, maka nggak ada aliran ion-ion. Kalau nggak ada aliran ion-ion, maka impulsnya nggak jalan. Kalau tadi saya nggak nih, terus jalan gitu ya sampai sini, nggak jalan dia, gitu ya. Nah, maka juga tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, untuk mempertahankan gradien ion agar menghasilkan potensial membran yang stabil, steady state, maka di sepanjang membran ada protein transport yang dengan menggunakan ATP memompa natrium keluar sel dan kalium ke dalam sel. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Supaya enggak terus-terusan keluar masuk begini gitu ya. Pada akhirnya enggak ada perbedaan antara di luar dan di dalam, maka kemudian pompa ionnya jalan. Walaupun sel harus mengeluarkan ATP. Nah, K yang keluar terus itu harus diimbangi juga dengan K yang masuk gitu ya. Na yang di dalam juga bisa diimbangi dengan Na di pompa keluar gitu ya. Yang masuk ini harus diimbangi juga dengan yang keluar. Biasanya ya 2K itu setimbang dengan 3 Na. Makanya pompa ion pasti gambarnya begini, 2K masuk, 3 Na keluar gitu ya. Nah, sehingga karena ada protein transport tadi yang melakukan pompa ion, keadaan membran steady state. Steady state, jadi dia tetap stabil gitu ya. Nah, mekanisme penghantaran impuls. Neuron itu punya banyak saluran tadi, kanal-kanal itu banyak. Disebut dengan saluran bergerbang. Agak susah ya menerjemahkan dari textbook ke Indonesia ya, gate ion channel kemudian diterjemahkan sebagai saluran ion bergerbang gitu ya. Nah, bila neuron menerima stimulus, nah ini berarti keadaan yang kedua ya. Tadi kan keadaan pertama ketika istirahat. Nah, jadi kalau kena stimulus berarti ada rangsang dari luar, maka buka tutupnya saluran ini memungkinkan perubahan pada keadaan atau potensial membrannya gitu ya. Jadi di plasma itu ada dua saluran ion yang penting, ada dua, yaitu saluran kalium dan saluran natrium. Tadi kita sudah lihat gambarnya ya, walaupun gambar yang tadi itu belum detail gitu ya. Ada saluran kalium, ada saluran natrium. Nah, saluran itu punya gerbang tadi ya. Kalau kalium tuh gerbangnya 1, kalau natrium tuh gerbangnya 2. Gambarnya ada di sini, di berikutnya nih. Nah, ini nih. Nah, di sini nih. Ini saluran natrium. Nih, gerbangnya, ini pintunya nih. Pintu gerbangnya 2. Ini namanya gerbang aktivasi, yang bawah namanya gerbang inaktivasi. Nih, kalau kalium tuh gerbangnya 1 nih, namanya gerbang aktivasi doang. Yang bawah dia nggak ada gerbangnya. Gitu. Nih, ya. Jadi di sini digambarin yang warnanya lebih muda nih gerbangnya natrium, yang warnanya lebih tua nih gerbangnya kalium. Nah, nih gerbang ini penting, gitu ya. Saluran kalium punya gerbang tunggal sensitif terhadap perubahan voltase. Nah, ya. Nah, dia tertutup, gerbang itu tertutup saat fase istirahat. Buka pelan-pelan saat depolarisasi. Nah, depolarisasi itu apa? Depolarisasi itu ketika banyak ion positif masuk ke dalam membran sehingga bagian membran menjadi lebih positif. Nah, itu namanya depolarisasi gitu ya. Jadi kalau ketika istirahat gerbang kanal kalium itu dia ketutup. Nah, buka pelan-pelan saat ada depolarisasi. Saat ion Na masuk ke dalam gitu ya. Jadi lebih positif dia, itu namanya depolarisasi. Nah, gerbangnya natrium.
Nah, ini pintu gerbangnya dua, yang atas sama bawah, yang atas sama bawah, yang luar sama dalam. Yang luar disebut gerbang aktivasi, yang dalam disebut dengan gerbang inaktivasi. Nah, gerbang aktivasi itu akan menutup saat fase istirahat, sama ya dengan kalium ya. Buka dengan cepat saat depolarisasi. Jadi sebenarnya penyebabnya depolarisasi itu karena gerbangnya ini kebuka juga gitu kan ya. Depolarisasi itu saat Na gerbangnya kebuka dengan cepat gitu. Nah, gerbang inaktivasi yang di sebelah dalam tadi ya, ini buka saat fase istirahat dan menutup pelan-pelan saat depolarisasi. Jadi gerbang aktivasi ini hampir mirip sama gerbangnya kalium ya, punya natrium. Cuma ini buka pelan-pelan, ini buka cepat gitu ya. Sedangkan gerbang inaktivasi akan buka saat fase istirahat dan menutup perlahan-lahan saat terjadi depolarisasi. Berarti kalau menutup perlahan-lahan masih bisa dilewatin lah gitu ya. Oke. Pengaruh stimulus pada neuron bergantung pada jenis saluran yang kebuka gitu ya. Bisa mengalami hiperpolarisasi, bisa mengalami depolarisasi. Kalau hiperpolarisasi itu peningkatan gradien listrik yang melalui membran, kalau kaliumnya kebuka, kalium keluar, jadi lebih negatif. Potensial membrannya lebih negatif. Kalau depolarisasi kebalikannya. Ini penurunan gradien listrik yang melintasi membran, natrium kebuka, natrium masuk, sehingga potensial lebih positif atau disebut kurang negatif ya. Min 70 menjadi min 50, min 60 kan, jadi dia menjadi kurang negatif gitu ya. Oke. Nah, ini adalah grafik potensial aksi disebutnya. Grafik ini sering keluar ya. Nah, ini yang sebelah sini adalah potensial membran, yang di bawah adalah waktu gitu ya. Ini angkanya dari minus 100 sampai plus 50 milivolt gitu ya. Nah, jadi ini ada 5 keadaan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kata kalimat-kalimatnya ini udah saya terjemahin di sini ya. Nah, kemudian balik lagi ke 1. Jadi dia bersiklus ya, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Apa itu keadaan 1? Ini kurang lebih antara minus 80, minus 70 gitu ya. Oke. Ini adalah keadaan istirahat. Nah, ini adalah fase istirahat. Nah, pada saat ini gambarnya yang bawah nih, nomor 1. Nah, jadi ini ada saluran Na, ini ada saluran K. Nah, semua gerbang aktivasinya tertutup. Gerbang inaktivasi Na-nya kebuka, gitu ya. Na di luar enggak bisa masuk, gitu ya. K di dalam juga nggak bisa keluar, karena memang pada saat istirahat emang bagian dalam kan bermuatan negatif, ya kan ya. Jadi ini bagian dalam ini sitosol ya, bagian dalam ini bermuatan negatif terhadap bagian luar. Dia lebih. Nah, maka dia kalau diukur dia sekitar segini, minus 70. Nah, ini resting potensial, gitu ya. Nah, nomor 2, ini ketika mengalami depolarisasi. Depolarisasi ya. Nah, stimulus membuka beberapa gerbang aktivasi Na. Beberapa. Kalau ini digambarkan 2, yang kebuka 1 doang. Jadi nggak semua gerbang itu kebuka, gitu ya. Nah, beberapa gerbang Na kebuka. Berarti Na bisa masuk ke dalam. Nah, K-nya ini masih ketutup sehingga K nggak bisa keluar. Maka ini bagian dalam ketambahan kation gitu kan ya. Maka kemudian grafiknya naik dikit. Jadi minus 50. Nah, minus 50 darinya dari minus 80 atau minus 60 menjadi minus 50. Nah, karena kemasukan ion positif jadi dia naik mencapai nilai ambang, threshold-nya tercapai gitu ya, karena threshold-nya misalnya minus 50 gitu ya. Nah, kemudian kalau threshold-nya tercapai kan diproses selanjutnya gitu ya. Maka dia memicu potensial aksi selanjutnya naik terus. Nah, ini adalah fase peningkatan potensial aksi nomor 3. Ini membuka lebih banyak gerbang Na. Na-nya kebuka lebih banyak daripada semula. Maka Na yang masuk lebih banyak lagi gitu ya. Sedangkan gerbang aktivasinya K ini tetap tertutup. Nah, sehingga keadaan ini membuat grafik positif makin positif sampai biasanya plus 30-an. Ya, sampai plus 30-an. Tuh.
Nah, fase keempat adalah fase penurunan potensial aksi atau repolarisasi. Jadi yang ini depolarisasi, yang ini repolarisasi. Nah, pada saat ini gerbang inaktivasinya Na tertutup. Gerbang aktivasinya K kebuka. Sehingga kemudian K plusnya keluar, K plusnya keluar, K plusnya keluar. Jadi jadi lebih negatif, gitu ya. Tadinya positif dalam, sekarang karena K plusnya keluar, walaupun Na-nya nggak bisa masuk ya, maka di dalam dia lebih positif, lebih negatif, negatif. Nah, negatif lah dia ya. Nah, gerbang sebagian besar sehingga menjadi negatif. Nah, ini negatifnya ini sampai kebangetan. Nah, sampai ke nomor 5 namanya undershot. Nomor 5 gitu ya, atau hiperpolarisasi. Nah, kebuka semua tuh gerbangnya, si K plusnya gitu ya. Sedangkan saluran Na-nya tetap ketutup. Ya, K plusnya tetap kebuka. Jadi ini yang bersama. Ini lebih banyak lagi yang kebuka gitu ya. Nah, jika gerbangnya ini kemudian ketutup, nah, inaktivasinya kemudian kebuka, gitu ya, inaktivasinya kemudian kebuka, maka keadaannya balik seperti ini. Nah, jadi dia bisa kemudian kembali ke fase istirahat lagi, kembali balik lagi ke 1. Nah, ini kemudian berlangsung lagi, begitu lagi ya, grafiknya akan berulang, sehingga kemudian impulsnya mengalir sepanjang akson, gitu ya. Nah, jadi perlambatan potensial aksi juga bisa digambarkan kayak begini. Nah, ini awalnya ya bagian dalam bermuatan negatif, bagian luar bermuatan positif, gitu ya. Kemudian terjadi depolarisasi ketika ion Na mulai masuk. Bagian dalam kemudian bertambah positif, gitu ya. Kemudian menularkan, menyenggol bagian di dekatnya, sehingga kemudian bagian di dekatnya akan mengalami depolarisasi juga. Nah, jadi ini mengalir ke kanan. Kalau di sini gambarnya ke kanan, bagian di belakangnya akan kembali mengalami repolarisasi, gitu ya. Kemudian ini akan mengalami perambatan ke sebelah kanannya, bagian belakangnya juga mengalami repolarisasi. Yang terakhir di belakangnya lagi kembali ke fase istirahat. Jadi ini mengalir kalau digambar ini ke arah kanan. Atau digambarkan seperti yang ini. Ini perlambatan potensial aksi juga, gitu ya. Jadi pertama-tama potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam, melintasi membran pada satu lokasi. Nah, pada lokasi ini, jadi bagian ini kemudian positif, gitu ya. Nah, kemudian dia akan ini yang pertama ya, potensial aksi yang pertama. Nah, dia akan menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran ini. Nah, ini. Kemudian dia mendepolarisasi wilayah itu, ini adalah potensial aksi yang kedua. Gitu ya. Pada lokasi yang pertama, ini membran akan mengalami repolarisasi. Nah, ketika K mengalir keluar. Gitu kan ya. Nah, kemudian terjadi hal yang sama di potensial aksi yang ketiga. Nah, gitu ya. Nah, dia akan menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran, kemudian mendepolarisasi wilayah itu, memulai potensial aksi yang ketiga. Nah, yang di belakangnya akan mengalami repolarisasi. Belakangnya lagi mengalami resting. Gitu ya, terus dia mengalir begitu. Oh ya. Sehingga merambatlah tadi gitu ya, merambatlah si potensial aksi tadi. Nah, perubahan potensial akibat perangsangan seperti di atas disebut potensial bergradasi karena ada perubahan perbedaan potensial ya. Besarnya perubahan bergantung pada kekuatan stimulus. Stimulus yang besar akan membuka lebih banyak saluran tadi ya dan menghasilkan perubahan permeabilitas yang besar. Nah, pada neuron, intensitas stimulus yang membuatnya terdepolarisasi disebut potensial ambang tadi ya, antara -50 sampai -55 itu tercapailah nilai ambangnya ya untuk sel saraf gitu ya. Jika kemudian depolarisasinya mencapai nilai ambang, maka akan menghasilkan potensial aksi. Ya, akan dilanjutkan menjadi depolarisasi yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, potensial aksi ini tunjuk pada hukum semua atau tidak sama sekali. Jadi hukumnya adalah all or none ya. Kalau mencapai nilai ambang maka all akan diproses sampai selesai semuanya.
Kalau tidak mencapai nilai ambang, maka none, tidak akan ada proses apapun, gitu ya. Nah, ini kemudian dianalogkan dengan peristiwa orang yang menyalakan apa namanya itu mercon itu bahasa lainnya adalah petasan. Nah, petasan. Petasan itu sering dinyalakan kalau di Jakarta, di Betawi itu orang-orang yang hajatan ya. Itu petasan tuh bisa panjang banget ya. Nah, dia ada sumbunya. Jadi kalau mau nyalain petasan itu sumbunya harus dibakar dan harus apa ya, sumbunya harus terbakar gitu ya. Tidak harus menyala tapi harus terbakar. Nah, kemudian nyala sumbunya ini akan menjalar gitu ya. Sampailah dia ke apa namanya? Bahan bakarnya tuh ya. Sehingga kemudian meledaklah si petasan itu menghasilkan bunyi gitu ya. Nah, bunyi itu yang bikin rame, namanya juga hajatan gitu ya. Jadi bikin rame. Nah, cara-cara membuat si petasan itu kemudian menyala, sumbunya itu ada macam-macam caranya. Kalau anak Betawi dia tahu ya, bisa nyalain petasan itu pakai apa? Bisa pakai lilin, bisa pakai korek api, bisa pakai bara aja, misalnya bara rokok atau bara obat nyamuk biasanya ya, obat nyamuk yang dihidupin kemudian ada baranya, bisa pakai obor juga bisa gitu ya. Nah, yang penting sumbu petasannya menyala. Sumbu petasannya terbakar. Artinya, kalau sumbu petasannya terbakar, maka nilai ambangnya tercapai. Maka sumbu yang terbakar itu akan menjalar ke sepanjang sumbu. Dan kemudian bisa meledakkan petasan-petasan itu sampai bunyi dar gitu ya. Bunyi kencangnya petasan itu tidak bergantung pada pakai apa kita menyulut sumbunya. Jadi maksudnya gini, oh itu disulut pakai obor, maka bunyinya duar gitu. Oh itu disulut pakai bara obat nyamuk, makanya bunyinya dar gitu loh. Enggak, bunyi darnya itu tetap kencangnya tetap sama gitu ya. Jadi bila mercon disulut pada sumbunya, maka ambangnya tercapai. Bunga api akan menjalar sepanjang sumbu, energi untuk bergeraknya si nyala api itu berasal dari energi kimia yang tersimpan di dalam sumbu, bukan dari energi korek api yang menyalakan sumbunya itu. Bunga api tidak menjadi lemah karena jarak yang dilalui. Bahkan bila sumbunya bercabang sekalipun. Jadi kalau petasan itu panjang selama sumbu yang pertama itu nyala, maka semuanya akan nyala, semuanya akan bunyi, gitu ya. Ya, tidak akan menjadi lemah. Maksudnya, oh yang paling ujung bunyi cuma dur doang, gitu ya, nggak gitu, gitu ya. Begitu juga kerjanya si apa tadi serabut saraf tadi, gitu ya. Kalau mencapai nilai ambang, maka akan dihantarkanlah itu potensial aksinya sampai ke tempatnya. Nah, sampai ke tempatnya. Kemudian diproses sampai selesai. Tapi kalau tidak mencapai nilai ambang, tidak ada apa-apa. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi potensial aksi itu berlangsung di sepanjang akson karena mampu merambat dengan sendirinya. Kecepatan perambatannya mulai dari beberapa senti per detik sampai 150 meter per detik ya. Nah, jadi dia merambatnya sangat cepat. Pada neuron bermielin, maka pembukaan saluran ion bergerbang voltase yang menghasilkan potensial aksi itu terkonsentrasi di nodus transfer aja yang ada mielinnya gitu ya. Cairan ekstraseluler juga berhubungan dengan membran akson di nodus transfer karena dia kan konduktor tadi ya si mielin itu. Sehingga potensial aksi tidak merambat sepanjang akson tapi lompat-lompat dari satu nodus transfer ke nodus transfer berikutnya. Maka karena lompat-lompat dia cepat jadinya dibanding kalau ada akson yang tidak bermielin, merambatnya di dalam aja gitu ya, dia pelan-pelan. Nah, mekanisme ini disebut penghantaran bersalto lompat ya, saltatory conduction. Nanti ada videonya. Nah, jadi gambarnya begini. Jadi potensial aksinya tuh ada dari nodus ke nodus. Nah, nodus ke nodus. Nodus ke nodus. Nah, jadi lompat. Kalau dia nggak bermielin, maka dia merambat pelan-pelan. Gitu ya. Jadi potensial aksinya ada di nodus transfer. Nodus transfer, lompat. Nah, ini grafik yang tadi ini. Nah, lompat-lompat gitu. Nanti ada videonya penjelasannya. Oke. Nah, kayak gini videonya penjelasannya. What you will see and hear in this presentation is the development of myelin in the peripheral nervous system and the propagation of the action potential along a myelinated axon.
This multimedia presentation will be most helpful if you already have a good understanding of the Schwann cell and the electrochemical process of the neuron, called the action potential. The Schwann cell forms a protective covering around the axon. What you will see and hear in this presentation Senggol, maaf. Senggol lagi. What you will see and hear in this presentation is the development of myelin in the peripheral nervous system and the propagation of the action potential along a myelinated axon. This multimedia presentation will be most helpful if you already have a good understanding of the Schwann cell and the electrochemical process of the neuron, called the action potential. The Schwann cell forms a protective covering around the axon. Schwann cells start to develop in the embryo and continue to increase the wrapping around the axon through childhood. This development increases the thickness of the wrappings, which peaks in adolescence. This is why teenagers have such quick responses. The Schwann cell contains the typical cell organelles and cell membrane structure. However, notice as the Schwann cell surrounds the axon that the nucleus and other organelles are squeezed to the outside wrapping of the cell. This outer wrapping of the Schwann cell is called the neurolemma. The inner lining is made up of layers upon layers of cell membrane. This inner wrapping is called the myelin sheath. You will recall that the cell membrane, called the fluid mosaic model, is made up of a bilayer of lipids integrated with proteins. The thicker the myelin, in other words, the more layers of cell membrane making up the myelin, the more advantageous it is to the axon. One advantage is the regeneration of severed axons. Another advantage is an increase in the speed of the propagation of the action potential along the axon. The rest of this presentation will concentrate on the increased speed of action potentials down the length of the myelinated axon. Here is the neuron, and you can see the repeated Schwann cell membrane forming the myelin. Note that there is a small space between the Schwann cells where the axon is not covered by the neuroglial cell. These spaces are called nodes of Ranvier. From what you already know, action potentials occur at the axon hillock and continue to be repeated away from the cell body, much like dominoes falling one after another. An action potential starts on a polarized membrane, which is -70. A stimulus causes the sodium gates to open slightly, and sodium starts to trickle into the cell. If the cell reaches -60 or threshold, the sodium gates open wide and sodium floods in, bringing the inside of the axon to +30. At this point, the sodium gates close and potassium gates open. Potassium starts to pour out of the cell. This allows the neuron to become polarized again. Then the sodium-potassium pump starts to actively transport sodium out and potassium back into the neuron. First, we will look at the propagation of the action potential in the unmyelinated axon. Propagation is the repeating of action potentials down the axon. The action potential is repeated because as the sodium comes in, it diffuses to adjacent areas within the axon. As the sodium increases in this area, threshold is reached. Sodium gates open wide, sodium rushes in, causing depolarization and an action potential. As the sodium enters this area, it diffuses through the axoplasm and another action potential is created. This continues down the length of the axon. Now look at the myelinated axon. The same process applies to the myelinated axon. An action potential develops, and as the sodium comes in, it diffuses through the cytoplasm of the axon. It continues to diffuse through the portion of the axon wrapped in myelin. The increased sodium concentration reaches the node of Ranvier, increases the axoplasm to -60, and depolarization occurs. The sodium gates open wide, sodium floods in, and we have an action potential. Again, the sodiums diffuse through the axoplasm, reaching the next node. An action potential develops. The process is continued down the myelinated axon, passing from node to node. Compare the unmyelinated axon with the myelinated axon. You can see that action potential reached the end of the myelinated axon more rapidly than the unmyelinated axon. The speed of the propagation is faster going from node to node
than action potentials that develop adjacent to the previous action potential. Nah, sampai di situ pertemuan hari ini. Semoga bisa dimengerti.